agak ini sih Bu, agak terhambat soalnya agak gerimis gitu. Iya sekarang cuacanya mendung ya. Iya lagi mendung tuh, kayak tadi di tempat gue tuh agak gerimis gitu. Tadi kesini naik apa? Naik apa? Bawa motor? Bawa motor? Iya bawa motor sendiri. Ini dari pulang kuliah atau pulang kerja? Aku pulang kuliah, baru pulang kuliah terus kesini. Kalau boleh tahu kuliah di mana? Aku kuliah di Unila. Oh di Unila? Iya di Unila. Ambil jurusan apa? Jurusan BK Bu. Jurusan BK. Oh iya, Aisyah kan kuliah di Unila. Iya. Itu ngekos atau emang rumah sendiri di sini? Kalau aku sih ngekos ya Bu ya, soalnya jauh. Aku aslinya tuh dari Tubaba, jadi kan nggak mungkin kalau pulang pergi, soalnya kan naik tol aja 3 jaman, 3 jam sampai 4 jam, jadi ngekos aja. Ngekosnya dekat-dekat sini? Enggak sih, jauh agak soalnya waktu itu nyari kosan yang deket-deket udah pada habis kan, terus nyari di deket-deket UBL, depan UBL, karena kebetulan mbak aku juga di Dharma Jaya kan, nah dia kos di situ, jadi karena mungkin itu juga plan terakhir, jadi aku di situ aja. Sampai sekarang udah nyaman di situ, nggak pindah lagi karena udah bawa motor. Kan bawa motor sendiri, Iya. nggak kerasa ya? Asik sih, nggak terlalu dekat sama kamu. Iya Bu, bener. Oh, Aisyah ini di Unila semester berapa? Semester, alhamdulillah udah semester 5. Bentar lagi KKN ya? Iya bener Bu, Januari. Januari Ini udah November. Oh, sebulan lagi? Iya, kemarin udah pembekalan. Pembekalan, Iya. gimana persiapannya? Persiapannya sih karena belum tahu tempatnya, jadi gini ya, kemarin tuh pembekalannya masih kayak apa aja yang harus dilakuin nanti ketika kita KKN gitu, kayak prokja apa gitu sih Bu, paling baru kayak umumnya aja. Kita kan tadi belum sempat kenalan ya? Iya. Udah sharing nih. Iya. Oke, sekarang kita mulai kenalan dulu ya, supaya kita lebih dekat, lebih akrab. Dimulai dari saya dulu. Perkenalkan, saya Aini Harani. Kamu bisa panggil aku dengan sebutan Ayu atau siapapun itu, nggak apa-apa. Bisa singkat. Di sini aku bakalan memandu. Aku bakalan jadi konselor. Oke. Berarti kalau tadi kan aku mau manggilnya Bu ya, kayak soalnya sebenarnya masih muda, jadi Kak aja ya Kak. Sekarang boleh perkenalkan diri dulu. Nama aku, izin perkenalkan diri, nama aku Alisa. Aku ya tadi dari mahasiswa BK Unila. Oke. BTW Aisyah sebelumnya udah pernah ikut konseling dulu? Kalau konseling yang benar-benar kayak gini gitu ya Bu ya? Kak, itu belum sih. Belum ya? Belum, maksudnya kayak baru tahu-tahu aja konseling itu yang pokoknya belum pernah yang kayak gini lah, intens kayak gini gitu. Cuman tahu-tahu dari orang? Iya, tahu-tahu aja gitu. Berarti ini first time ya? Iya bener, first time banget. Kalau konseling kelompok udah pernah? Konseling kelompok belum sih Bu, Kak, cuman ini bimbingan kelompok pernah. Iya, bimbingan kelompok pernah. Berarti ini kan baru pertama gitu ya. Di sini, ini Aisyah udah siap belum nih? Udah siap? Insya Allah udah. Duduknya udah siap? Udah. Jadi di sini kan kita bakalan ngelakuin konseling secara individu gitu ya, terkait permasalahan yang dialami oleh Aisyah. Jadi dalam kita berdiskusi nanti itu kan pasti ada aturan, ada asas, dan ada durasi waktu nih. Jadi sekarang bisa kita mulai? Bisa. Pertama aku mau menjelaskan tentang asas. Oke. Kira-kira Aisyah sebenarnya udah tahu belum nih mengenai asas-asas dalam dunia konseling? Kalau asas tuh sama nggak sih Kak sama ikut bimbingan kelompok? Aku waktu itu juga ikut bimbingan kelompok, juga ada asas. Apa sama aja tadi? Iya, sama aja. Sama ya? Mungkin ada beberapa yang kayak nggak apa sih ya, prioritasnya. Urutannya gitu ya. Boleh diomongin. Oke. Setahu aku sih waktu itu ikutan itu ada asas kerahasiaan, terus juga ada asas keterbukaan kalau nggak salah, terus sama apa lagi ya satunya, keterbukaan itu sih Kak yang inget banget gitu. Benar Aisyah. Jadi dalam sesi konseling ini memiliki asas. Yang pertama itu asas kesukaraan. Di sini aku bakalan menjelasin detailnya ya, biar kita nggak bingung. Yang pertama asas kesukaraan. Asas kesukaraan ini berarti Aisyah datang untuk berkonseling kepada saya, untuk bimbingan kepada saya, itu tidak ada paksaan dari pihak manapun. Aisyah kesini karena keinginan Aisyah sendiri, saya nggak memaksa. Terus
berdua asas keterbukaan. Nah, karena Alicia kesini nggak ada paksaan dari siapapun, terus Alicia pengen menyelesaikan masalah. Di sini saya berharap nanti ketika kita konseling, Alicia nggak perlu takut untuk cerita apapun masalahnya kepada saya, karena saya nggak akan menjudge, nggak akan menghakimi Alicia. Di sini kita akan sama-sama mencari jalan keluarnya. Jadi saya harap Alicia bisa mengeluarkan semua masalah yang ada pada diri Alicia agar sesi konseling kita pada hari ini terselesaikan. Yang terakhir ada asas kerahasiaan. Nah, ketika Alicia tadi udah percaya nih sama saya, udah bisa terbuka sama saya nggak akan mempublish kemanapun, saya nggak akan menyebarluaskan masalah yang sensitif yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi Alicia percaya sama saya karena saya memiliki kode etik mengenai asas kerahasiaan. Oke, Kak. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Sudah cukup. Sudah cukup. Di sini saya akan menawarkan durasi waktu atau kontrak pada Alicia. Kira-kira di sini Alicia ada kegiatan lain nggak? Insya Allah sudah nggak ada sih, Kak, soalnya udah free ini dan kan udah pulang kuliah juga. Berarti nanti nggak ada kegiatan lain nggak? Iya, insya Allah nggak ada. Kira-kira Alicia mau berapa menit nih? Saya menawarkan di antara 15 sampai 30 menit. 15 sampai 20 menit. Oke sih, Kak, setengah jam lah ya, paling lama ya. Oke, kalau setengah jam ya bisa 20 menit, 25 menit. Iya, ya. boleh. Setuju? Setuju. Ini kan kita udah membahas asas dan durasi waktu, dan juga udah saling mensepakati antara asas sama durasi. Terus kita bakalan masuk ke sesi konseling ini. Di sini saya bakal pasti kesini Alicia tuh ada tujuan dan ada masalah. Kira-kira boleh nggak saya meminta Alicia untuk menceritakan apa sebab? Jadi tuh, Kak, saya kesini tuh sebenarnya sebenarnya gimana ya, kalau dibilang konseling, saya juga kalau yang konseling ini kan kayak konseling individu ya, saya karena belum pernah, jadi ini menurut saya pengen coba gitu sama permasalahan saya yang saya hadapi. Nah, jadi masalah saya itu saya tuh ini kan udah semester 5, sebenarnya udah semester atas gitu ya. Cuman saya ini masih kayak apa ya? Dibilang introvert sih kayak kejauhan ya. Tapi itu saya dibilang susah bergaul juga enggak. Cuman tuh kayak membatasi gitu loh, Kak. Kayak gimana ya? Bahasa anak sekarang tuh kayak nggak ada energi buat ngapa-ngapain. Maksudnya ya kayak pulang kuliah itu udah aja gitu, udah pulang aja kan. Kalau orang kan kayak organisasi gitu-gitu, terus kayak membatasi untuk bertemu orang tuh bukan karena gimana-gimana, tapi itu udah kayak udah capek aja gitu, males gitu, kayak udah bukan males sih, kayak udah ketemu di kelas, abis itu udah nggak mau lagi. Jadi itu tuh ya bukan sikap sih, hal-hal yang kayak gitu jadi menghambat seperti kayak kegiatan saya gitu, Kak. Jadinya saya tuh bingung gitu, gimana ya cara ngilangin. Saya datang ke situ pengen minta saran juga arahan dari kakak sebagai konselor ya, itu kayak mana sih caranya nggak ngilangin sih, sebenarnya bertahap aja dulu untuk saya nggak kayak gitu lagi, lakukan hal yang kayak gitu lagi. Oke, berarti di sini tujuan kita untuk konseling yaitu gimana sih caranya Alicia biar bertahap ya, bisa bertahap untuk ini kayak bisa bersosialisasi. Iya, bersosialisasi. Sebenarnya untuk kayak di kuliah aman-aman aja sih sosialisasi, cuma tuh kayak dari aku tuh kayak terbatas kegiatannya gitu. Kalau boleh tahu, Alicia ada ikut organisasi? Nah itu aku ikut organisasi sebelumnya, Kak, ada UKM di fakultas, tapi tuh sekarang udah jarang aktif ya, mungkin ya karena hal itu tadi gitu. Jadi tuh sebenarnya juga nggak enak kan, maksudnya nggak aktif gitu-gitu. Cuman dari akunya juga gimana ya, udah yang tadi aku bilang itu udah kayak bisa dibilangnya membatasi gitu loh, udah kayak membatasi, udah pulang kuliah tuh udah pengennya tuh udah pulang aja, nggak mau ada kegiatan lain. Iya, gitu sih. Ikut organisasi dari semester berapa? Semester 3 sih. Pada saat itu aktif? Awal-awalnya aktif, semester 3 ya, namanya juga ya pada kayak orang-orang biasanya ya, baru-baru ikut tuh kayak aktif gitu, semangat-semangatnya gitu, lagi semangat-semangatnya. Cuman
semester 4 itu kan ada libur tuh ya, 3 ke 4. Nah itu, nah dimulai tuh dari situ. Abis libur udah kayak kurang aktif gitu, kayak jarang ikut kegiatannya. Nah mungkin dari jarang ikut kegiatan aku jadi terjebak di zona itu gitu Kak. Zona nyaman, jadi aku kayak udahlah gitu. Berarti di semester satunya ikut nggak organisasi? Enggak sih. Enggak, berarti mulai ikut tuh sebenarnya di semester 3. Ya di semester 3, aku dari awal semester 1 tuh emang gak ikut apa-apa karena emang masih bingung juga kan mau milih yang mana gitu-gitu. Nah jadinya kebablasan sampai semester 3 aku pikir aku kayaknya harus ada minimal satu nih organisasi yang aku ikuti biar ada seenggaknya pengalaman-pengalaman gitu. Tapi kalau untuk aku waktu SMA ke belakang itu tuh aktif Kak organisasinya, cuman untuk sekarang tuh kayak yang mulai membatasi itu tadi. Kalau boleh tahu nih ya, tadi kan Alicia ikut organisasi di semester 3. Itu kemauan Alicia sendiri ikut organisasi itu atau diajak teman atau Sebenarnya awalnya kemauan sendiri karena ngelihat kegiatan temen yang ikut organisasi kayak misalkan di SW, di SG gitu, ngelihat tuh seru gitu, jadi kan kayak ada keinginan untuk ikutan. Nah kebetulan pas open recruitment itu temen aku tuh kayak menawarkan gitu, ayo ikut ikut organisasi ini gitu. Nah aku yang mau gitu, jadinya ikut. Alhamdulillahnya karena ada wawancara juga itu masuk gitu. Jadi sebenarnya Alicia tuh pengen, tapi kalau anak zaman sekarang itu termasuk saya itu kan nyebutnya kayak ini ya baterainya gampang keluar. Iya, udah nggak ada energi gitu kan ya. Udah nggak ada energi, jadi tuh kayak udah pulang kuliah tuh orang-orang mau kan kalau yang mahasiswa lain itu tuh aktif organisasi gitu. Sebenarnya tuh juga pengen, cuman kira-kira kan itu di organisasi. Kalau di kelas ini gimana interaksi sama teman-temannya, baik atau? kalau di kelas sih interaksinya alhamdulillah baik-baik aja ya, maksudnya sama semua juga baik gitu. Cuman ya ada beberapa aja sih yang emang sering interaksi gitu. Kalau yang lain tuh bukan nggak berinteraksi tapi emang sekedar aja gitu. Tapi kalau untuk hubungan ya baik-baik aja sih sama teman-teman. Tadi kan Alicia nggak percaya dirinya karena salah satunya apa, coba disebutin? Aku tuh sebenarnya kalau di depan banyak orang itu tuh sulit ngomong gitu sih Kak. Kayak nggak tahu mau ngomong apa tuh, nggak bisa basi. Jadi tuh kayak misal nih aku ketemu orang baru ya, ataupun temen yang nggak terlalu komunikasinya nggak terlalu intens gitu, itu aku nggak bisa basa-basi gitu loh Kak. Kalau presentasi ke depan aja? Kalau presentasi kan itu kita kan untuk mendapatkan nilai juga ya, jadi ya itu aku memaksimalin aja sih sebenarnya dari akunya, yang aku bisa aku maksimalin. Terus habis itu emang agak suka ngomongnya agak terbata-bata gitu ya kadang kalau lagi ada dosennya di depan gitu kan. Nah itu sih kalau untuk itunya seperti itu. Oke, berarti ini masalahnya tuh di lingkup pertemanan kayak Alicia takutnya untuk sosialisasi. Iya. Apa sih kayak malu gitu? Iya, malu untuk cari teman baru gitu. Untuk maksudnya bukan kayak kenal gitu loh Kak, kayak udah kalau mau kenalan sama orangnya tuh udah kayak nggak kayak membatasi, apa ya, dibilang membatasi juga enggak sih sebenarnya, cuman kayak udah tadi itu energinya udah habis. Ada nggak sih kayak kan kita kan Gen Z ya, itu kan kalau nggak nongkrong itu rasanya kayak gimana gitu. Oh iya. Kalau sama teman-teman masih aktif. Abis pulang kuliah nongkrong sama temen gitu enggak, paling kayak beberapa waktu aja gitu main sama temen lama, temen SMA gitu sih. Kira-kira apa sih yang dirasain atau perasaan apa yang muncul ketika Alicia tuh pengen interaksi nih sama orang baru dan kenal sama orang baru tuh apa yang muncul perasaan? Perasaan yang muncul Kayak gelisah, kayak gitu. Takut sih, lebih ke takut kalau aku misalkan ngomong ini salah gitu loh. Terus kayak sebenarnya kayak dari akunya aja sih yang ngerasa takut tuh, kayak nanti kalau aku ngomong kayak gini orang ini bakal mikir apa ya gitu sih Kak. udah Iya. Berarti emang kalau untuk benar-benar orang baru ketemu itu takut. Iya, masih kayak takutnya tadi sih Kak, yang perspektif aku sendiri loh yang buat kayak gitu tuh sebenarnya. Ya sebenarnya kadang kan orang itu juga nggak ngapa-ngapain gitu kan, cuman dari akunya aja gitu. Udah takut dulu ya. Terus kan waktu semester 1 ini nggak mungkin dong Alicia langsung dapat banyak banget temen. Iya, Nggak mungkin kan? bertahap. Mungkin cuma 1-2 terus nanti kenal-kenalan. Iya, gitu. benar. Nah, waktu kenal-kenalan sama teman yang lainnya itu kayak gimana? Respon apa ya? Perasaan Alicia masih ada rasa takut nggak pada saat itu?
takut sih, namanya kita belum kenal, bukan takut ya, canggung gitu mungkin ya, kayak kan belum terkenal satu sama lain, terus juga pasti beda-beda daerah gitu. Itu ada rasa kayak gelisahnya sih Kak. Cuman kan mau nggak mau kita kan harus kenalan ya. Tapi menurut Aisyah teman banyak tuh seru nggak? Ya teman-temannya. Seru sih sebenarnya, cuman makin aku sekarang dewasa gitu ya Kak, menurut aku udah nggak peduli temen banyak gitu loh, yang penting temen yang selalu ada aja gitu. Teman sedikit tapi selalu ada. Daripada teman banyak tapi kadang waktu yang susah nggak ada. Gitu. Jadi menurut Aisyah relasi dari banyak orang itu perlu nggak? Kita perlu nggak sih kayak kenal sama orang yang emang mungkin awalnya kita anggap itu tuh nggak ada kontribusinya dari diri kita, tapi kan kita nggak pernah tahu ya, siapa tahu yang awalnya kita nggak teman besok di lain hari bakalan jadi bos kita, atau dia koneksi buat karir kita ke depannya gitu. Jadi Berpengaruh gitu. iya, berpengaruh karena kita kan manusia ya, manusia kan bersosialisasi gitu. Kita butuh jaringan, kita butuh koneksi. Walaupun kita nggak kenal, seenggaknya kita tahu gitu loh orangnya yang mana gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus tetap ngejalin sosial sama banyak orang gitu kan. Jadi kan tadi kita udah di tahap identifikasi masalah. Jadi sekarang kita masuk ke saran. Tadi kan Aisyah ingin minta saran ya dari saya, kayak mana sih caranya agar kita tuh bisa lebih bersosialisasi sama banyak orang, karena emang sosialisasi itu sangat perlu untuk kita kedepannya, karena kita kan pengen berkarir, kita pengen punya relasi yang baik gitu kan. Mungkin tips dari saya yang pertama itu kita kayak mulai dengan cara misalnya ketemu sama orang baru nih, contohnya kita kayak sapa atau bisa senyum gitu, supaya kita tuh ada apa ya, kayak apa sih, kayak pertemuan pertama yang ngebuat mereka tuh kayak nyaman, oh orang ini ramah loh ternyata. First impression Nah iya, kita membangun first impression yang baik dulu, coba ya dengan senyum atau sapa gitu. Terus misalnya kita di perpus kan baca nih, terus kenalan dari mana gitu kan, ya dari ini misalnya dari Tubabay gitu, terus dia dari Bandar Lampung gitu. Terus nanyain lagi, kamu hobinya ini ya membaca juga ya, membaca apa gitu. Kita bisa nanyain hobi, atau kita bisa mencari tahu ini orang sefrekuensi nggak ya sama gue gitu. Soalnya yang paling penting itu emang harus sefrekuensi sih. Iya sih. Karena apa? Karena kalau misalnya kita nggak sefrekuensi sama orang itu, kita tuh bakal ngebuang energi banget. Iya, itu lagi ya Kak. Iya. Habisin energi lagi. Iya benar. Jadi kita juga sosialisasi itu nggak cuman terus-terusan berbicara kita juga harus bisa mendengarkan teman kita yang baru aja kita kenal. Jadi kita mungkin di awal itu kita nggak usah terlalu banyak ngomong, kita juga ya balance lah antara ngomong sama mendengarkan, itu saling gitu. Karena kan baru kita ngomong terus, sementara teman kita yang baru dekat ini baru kenal kita itu ngedengerin, terus dia kan bakalan bosan ya, karena dia nggak ngeluapin dia juga yang pengen ngomong misalnya. Karena kan dia pengen ngomong juga gitu. Jadi kita ya harus sama-sama ngerti kita mendengarkan, kita mau berbicara gitu, supaya nggak membosankan topik pembicaraannya gitu. Nah itu kan kalau misalnya ketemu orang baru ya, kita juga bisa loh kayak ngebangun organisasi kita, kayak ikut-ikutan volunteer, komunitas. Kayak Aisyah waktu di semester 3 kita bisa memulai, karena kan di organisasi itu kan ketemu banyak orang yang kita nggak tahu asalnya dari mana ya, misalnya dari Aceh, dari Tangerang, dari Semarang, pokoknya iya, itu kan banyak banget ya. Itu kan suatu relasi yang benar-benar ini orang nggak cuma dari satu provinsi aja, melainkan dari banyak daerah gitu. Kita bisa loh kayak nyari teman dari komunitas itu. Terus selain itu kan Aisyah nggak percaya diri karena kan mau ngebangun apa sih, sosialisasi sama teman. Tadi kan Aisyah kan udah nyapa segala macam, terus lihat responnya. Biasanya kalau misalnya kita nyapa duluan atau kita senyum di awal kita nih udah baik, pasti responnya juga kadang orang baik, tapi itu nggak semua ya, mungkin ada beberapa. Iya, aku juga pernah pengalaman kayak gitu Kak. Maksudnya sama teman seangkatan. Aku tuh udah ya, emang nggak terlalu kenal, cuman dia kita tuh cuma sebatas kenal aja gitu. Nah, aku tuh udah senyum dan nyapa dia, tapi dia ya lengos gitu ya. Padahal dia pakai kacamata. Kalau emang dia lagi nggak pakai kacamata, mungkin aku bisa maklumi. Aku juga kan minus ya. Terus itu tuh jadi dia kayak melengos, nggak tahu entah mau lihat atau enggak, tapi tatapan matanya itu udah ke aku gitu loh. Jadi tuh mungkin juga dari situ aku juga kayak jadinya agak gimana gitu. Oke, berarti ini dari pengalaman ya. Iya, pengalaman juga. Pengalaman yang mungkin
awalnya nggak kita sadarin, tapi Iya. ternyata itu berdampak kan. Sebenarnya nggak semua orang kan kayak gitu, cuman gara-gara pengalaman waktu itu jadi agak gimana gitu. Oke, nggak apa-apa sih, itu wajar. Tapi sebenarnya kita kan dalam kehidupan itu ada fase-fase. Kalau misalnya kita lagi senang tuh, ya kita pengen respon sama orang. Kalau kita lagi bad mood, mungkin kita pengen menyendiri dulu. Mungkin ya kita bisa sih kayak sedikit berempati sama orang. Mungkin ketika waktu itu kita menyapa dia, mungkin kondisinya memang lagi nggak baik-baik aja, kayak dia lagi bad mood, makanya responnya nggak direspon. Iya, nggak direspon, masalah itu kak, nggak direspon. Kalau misalkan oh ya cuma senyum aja ya aku lakuin gitu. Mungkin dari situ kita bisa belajar, ya mungkin ya semua orang kan kondisinya kita nggak tahu ya, berbeda-beda. Beda-beda. Mungkin dia di rumah lagi ada masalah atau apa, jadi kita bisa memaklumi. Dan dari situ juga kita ya udah deh, mungkin dia emang ada masalah, ada problem gitu, kita bisa ini nggak overthinking gitu loh. Jadi kita Iya, mungkin kedepannya suasana hatinya lagi nggak bagus. iya benar. Jadi kita kasih space waktu untuk diri kita sendiri, biar gimana caranya agar kita tuh nggak trauma gitu sama kejadian itu. Kita bisa ya kita harus apa sih, berikan kayak kekuatan positif terus untuk kita. Kita juga bisa kayak memberi jeda waktu untuk mengenali seseorang. Ibaratnya gini, kita kenal nih sama orang baru, kayak tadi kan udah senyum, udah nyapa, udah ngobrol ringan, terus bahas hobi. Ini orang suka pensi nggak ya sih? Terus dalam responnya gimana? Terus kan nggak mungkin ya kita nih ngobrol sekali tuh langsung tahu tuh karakternya orang ini kayak mana, nggak mungkin. Kita mungkin bisa dari situ pulang lewat virtual, chatan atau di IG atau di DM-an, balasan apa. Terus biasanya kayak kita ada ketemu lagi yuk, kapan sih lo mau apa ke perpus lagi, kita bisa buat janjian gitu. Itu kan semakin kita sering ngobrol sama itu orang, kita jadi tahu beberapa karakteristiknya. Jadi kita tahu ini orang gimana gitu. Di situ dalam pertemanan juga saran dari saya, jangan terlalu oversharing ya. Karena itu apa ya? Menurut saya nggak apa-apa sharing, tapi jangan terlalu over, karena itu ya kita nggak tahu Semua orang, kita nggak tahu semua sifat orang itu gimana. Kalau tips dan saran dari saya sih itu aja yang mungkin. Kalau mau ada yang ditanyain boleh. Berarti saran dari kakak tadi, berarti yang pertama itu kayak kita gimana ya? Kayak saya gitu dulu ya. Sama-sama dulu sama orang baru ataupun orang lain gitu lah. Terus habis itu kita apa ya kak dari yang kedua? Ngajak ngobrol ringan. Oh ya, ngobrol ringan. Habis itu kita tahu responnya gimana sama kita, frekuensi atau enggaknya kayak gitu. Terus habis itu membangun hubungan tadi bisa lewat tukeran kontak atau gitu ya. Jadi gimana? Alisa tadi kan udah bisa nyimpulin nih. Terus rencana Alisa abis dari konseling ini mau ngapain? Kalau rencana sih mungkin bertahap dulu ya kak, karena kan nggak langsung instan bisa gitu. Mungkin ya itu tadi dengan ngelakuin saran-saran dari kakak, terus juga mungkin gimana ya, mencoba lagi gitu loh untuk berinteraksi sama orang gitu. Jadi nggak membatasi lagi. Terus mungkin banyakin kegiatan kali ya. Mungkin dengan kita berkegiatan kan jadinya mau nggak mau kita harus berinteraksi kan. Nah, mungkin itu sih. Bagus banget. Di sini aku yakin pasti Alisa bisa. Intinya kita harus percaya dulu sama diri kita sendiri. Karena kalau misalnya kita nggak percaya sama diri kita sendiri, kita nggak akan mungkin ngelakuin hal itu. Kedua, ya kita jangan overthinking mengenai perspektif orang. Iya, aku suka itu kan. Oh iya, Alisa, ini mungkin waktunya kita udah cukup ya. Udah mau habis ya kak? Iya, udah mau habis. Kalau misalnya nggak kerasa ya, cepet banget. Kalau misalnya kita, ya maksudnya nggak apa-apa kalau misalnya kita mau sharing-sharing lagi. Lain kali kalau misalnya Alisa ada masalah lagi atau ada yang sekedar curhat atau sharing, Alisa boleh banget chatting ke saya. Ada nomornya nggak? Ada sebelum ini chatting. Oh iya, ada nomornya ya. Berarti kita boleh bikin janji mau di luar atau di sini pun nggak apa-apa. Oke, yang penting ini dulu ya kak, berkabar dulu. Iya, yang penting kita bikin janji dulu. Kira-kira ada lagi nggak yang mau kita bahas menurut Alisa? Cukup sih kak, ini juga udah agak sore ya, udah mau hujan. Makasih banyak ya Alisa atas kehadirannya ke sini. Makasih udah mendengarkan saran dari saya dan mau menjalankan tips yang tadi udah kita bicarakan. Semoga Alisa kedepannya bisa lebih positif, bisa punya teman banyak, bisa menjadi orang-orang yang orang sukses gitu lah. Jadi apapun yang bisa mau. Makasih juga ya kak, saya juga ucapin terima kasih kakaknya udah nyempetin waktu
buat dengerin sharing-sharing saya, cerita-cerita gitu. Walaupun saya agak ngomongnya juga agak belibet ya, karena emang tadi ya saya ceritain ke kakak susah gitu kalau buat ngomong sebenarnya, berinteraksi sama orang. Itu aja sih kak, makasih banget gitu. Saran dari saya tetap semangat ya. Iya, semangat kak, harus semangat. Amin ya Allah. Sekarang jika udah nggak ada yang membahas lagi, kita tutup sesi konseling pada hari ini ya. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila tadi ada kesalahan dalam penyampaian. Kita akhiri sesi konseling kita hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kak. Sama-sama. Izin pamit ya kak. Antar keluar ya. Oke boleh.